welcome back to my channel. Oke, kali ini kita akan bahas topik yang paling seru, yang paling menarik banget, yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tentang jurusan kedokteran hewan di IPB. Nah, kalian kepo kan siapa narasumbernya? Oke, langsung aja kita panggilkan, yaitu Kak Neka. Hai. Nah, oke guys, pasti kalian kepo siapa yang di samping aku. Yuk Kak, kenalin dong Kak dirinya. Hai guys, perkenalkan, nama aku Neka Putri Pratama. Aku alumni IPB, IPB, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, angkatan 53. Wah, angkatan 53 ya Kak. Iya. Nah, oh iya guys, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan nih, jangan lupa ya di subscribe Kak Neka Neka Putri Pratama. Jangan lupa ya. Oke, Kak, Kakak masuk ke FKH IPB itu kenapa atau bagaimana sih ceritanya gitu? Ya, jadi dulu tuh waktu aku kelas 1 SMA itu ada senior aku namanya Kak Rahmayatiana, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Nah, aku tuh lihat di list, kan ada list tuh yang terima SNMPTN. Iya. Nah, itu aku lihat namanya terima di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Nah, aku tuh sempat tertarik, dokter hewan itu ngapain sih? Kan pasiennya nggak bisa ngomong, Iya. gimana cara ngobatinnya gitu kan? Aku tertariknya situ. Cuman kepikiran cuman tas aja gitu loh. Terus kelas 11, kelas 2 SMA, aku juga dengar-dengar ternyata ada juga senior aku yang terima di FKH IPB, itu Bang Nurul Taufik. Nah, aku udah nanya-nanya sih sama Kak, kenapa sih milih FKH, kenapa milih FKH IPB, kenapa pengen milih hewan. Terus sampai rumah, aku bilang sama orang tua aku, kalau misalkan nanti aku kuliah di FKH IPB, boleh nggak, di sini nggak gitu kan. Nah, awalnya orang tua aku emang ya karena baru kelas 2 SMA, jadi nggak terlalu udah lah gitu kan, Iya. pasti nanti berubah pikiran gitu kan. Nah, terus pas kelas 3 kan kita tuh ada bimbel dulu kan. Iya juga. Ada salah satu bimbel di Solo. Nah, aku coba tanyakan, ada konsultasi itu kan Jurusan, ya. kuliah. Nah, aku coba nanya sama kepala cabangnya, konsultasi kira-kira nilai aku cocoknya di mana gitu kan. Terus kacapnya nanya, emang kamu pengen jadi apa? Terus aku jawab, jadi dokter hewan. Terus langsung kacapnya kayak, oh nilai biologi kamu lumayan nih gitu kan. Kan kalau FKH kan basicnya sains, khususnya di biologi kan. Ya. Nah, jadi kacap di sana kayak nyaranin, oh ya udah nggak apa-apa kalau kamu emang pengen jadi dokter hewan, kenapa nggak nyoba dulu aja gitu. Terus sampai rumah, kalau nggak salah itu udah deket-deket milih jurusan sih sama PTN. Ya itu kelas 12 Iya, ya. udah kelas 12. Nah, aku nanya sama orang tua aku lagi, boleh nggak diizinin nggak kuliah di sana? Nah, terus awalnya emang nggak diizinin karena aku kan perempuan, aku pertama kan. Jadi belum siap buat ngelepas kuliah jauh gitu loh, kerantau. Nah, terus mama aku kayak nyaranin, kenapa nggak di Sumatera Barat aja di Unan? Pengennya aku farmasi. Terus aku mikir, aku pengen nyoba nih, pengen yang aneh aja gitu. Kenapa sih dokter hewan bisa ngobatin? Kan ya itu tadi, pasiennya bisa ngomong kan. Nah, terus mama aku sampai mikir seminggu sih waktu itu. Jadi pas udah seminggu, tiba-tiba mama aku ngizinin, berubah pikiran karena kebetulan keluarga aku ada yang dokter hewan, suami istri. Jadi mama aku kayak nanya-nanya ke mereka. Terus jadi ya udah, kalau kamu pengen itu, kenapa nggak nyoba dulu aja, pilihan kamu sendiri, kata mama aku. Soalnya kalau misalkan nggak keterima di sana, rencananya aku kuliah di Sumatera Barat aja, gitu. Pilihan mama aku gitu. Jadi yang SNMPTN pilihan aku, SBMPTN pilihan orang tua aku gitu. Nah, dia kalau misalnya jalur apa? SN ya? SM. Oh, SM, mantap. Alhamdulillah, keberuntungan. Oke, nah Kak, Itu sih ceritanya. cukup menarik juga ya. BTW kalau di sana matkulnya menariknya apa tuh Kak? Yang paling menarik menurut Kak? Banyak sih, tapi hafalan semua sih, kayak anatomi, fisiologi, embriologi. Tapi aku yang paling excited itu belajar mata kuliah IBKV. IBKV itu ilmu bedah khusus veteriner. Jadi kita belajar operasi hewan, Emang langsung hewan hidup, dan itu di anestesi. Bayangin kita masuk ruang operasi, hewannya udah telentang dan keadaan dibius, terus kita sayat perutnya. Banyak sih, ada enterotomi itu nyayat usus. Jadi semacam hewan apa sih, pernah nggak Kak? itu pernah kucing sama anjing. Iu. emang udah mati atau emang dimatiin Kak? Maksudnya Enggak, maksudnya dalam keadaan hidup. Dalam keadaan sih? di anestesi, lagi dibius. Jadi gitu, terus dibelek, disayat maksudnya perutnya.
terus di sayat lagi ususnya, misalkan ada kasus benda asing di dalam ususnya, jadi kita keluarin, terus kita jahit lagi. Pokoknya hewan itu nggak boleh mati. Kalau mati apa? Ya resikonya kita ya tergantung sih. Kalau IBKV dulu ada beberapa kucing yang kita nyari sendiri dan ada beberapa kucing yang punya klien. Jadi lebih beresiko yang punya klien. Kita ganti kalau misalkan kita gagal. Kalau kemarin pakai dengan klien juga? Enggak, aku nyari. Oh nyari, emang ada aja gitu? Yang liar. Curi kucing guys. Nyari aman. Terus yang kucingnya itu emang kucing yang sakit kakak cari atau emang kucing? Enggak, yang sehat. Oh betul. Oh, Belum iya. dapat, kalau sarjana masih belum dapat yang ada kasus. Tapi ada nggak sih kayak pengalaman unik gitu kak di selama kak kuliah di PB itu? Pengalaman di FKH-nya Iya. apa nih? Ya FKH-nya boleh, di PB juga boleh. Maksudnya yang unik atau yang aneh gitu? Gak ada sih. Gak ada, oke. Atau mungkin lupa ya? Lupa. Pasti mereka ini kepo. Berapa sih biaya yang harus dikeluarin untuk kuliah di IPB ini? Kalau di IPB sih sistemnya UKT, uang kuliah tunggal. Jadi ketika kita daftar ulang itu kita disuruh masukin berapa penghasilan orang tua kita, berapa. Kalau PNS disuruh masukin slip gaji gitu. Jadi kalau di IPB rentangannya 1 juta sampai 12 juta per semester. 1 juta 12 juta. Nah kalau kak berapa tuh? Gak bisa, ini rahasia. So, ada nih kak uang-uang lainnya gitu? Enggak. Kalau di FKH ada juga nggak? Enggak. Sama aja. Kita sama. Oh gitu, iya. Oke, nah kak, ada nggak pengalaman berkesan selama kuliah di sana? Pengalaman berkesan yang paling berkesan itu ketika asrama sih. Soalnya kan IPB itu setahun pertama itu sistem kuliahnya PPK. Itu jadi kita jurusan apapun itu dicampur. Jadi ada beberapa klaster, dalam satu klaster itu dicampur, digabung. Kalau aku dulu digabung sama gizi, biologi, dan kimia. Jadi 1 tahun pertama itu kita belum masuk jurusan. Kita belajar biologi lagi, kimia, berarti yang kayak dasar-dasar lagi. Terus setelah kalau jurusannya kapan? Semester 3. Oh, semester 3. Kalau di sana berarti semuanya harus asrama atau gimana? Wajib. 1 tahun pertama ya kak? Nah kalau pergaulannya sama teman-teman gimana lingkungannya IPB itu? Kalau IPB sih aku jujur bersyukur banget karena Nggak, BTW jangan lupa minum. Oh iya, makasih. Oke. Kalau pergaulan IPB sih aku bersyukur ya karena itu IPB itu banyak mengambil dari daerah, anak-anak daerah. Oh iya. Jadi nggak terlalu fancy, nggak terlalu pergaulannya nggak terlalu buruk lah menurut aku. Karena kan kalau kita udah di Pulau Jawa kan kebanyakan kita pikirannya harus pada sih pergaulannya. Kalau nggak hati mah kena kita kan. Harus pintar-pintar punya teman. Iya. Nah pasti kalau jurusan FKH itu prospek kerjanya dokter hewan. Nah gimana nggak prospek kerjanya itu? Atau ada nggak selain dokter hewan ada? Kalau FKH Fakultas Kedokteran Hewan itu menurut OAI itu kayak organisasi kesehatan hewan dunia. Kalau manusia kan WHO. Oh iya. Kalau hewan itu OAI. Nah di OAI itu kita ada ketentuan 33. Kalau nggak salah 33 deh, teman-teman bisa searching aja. 33 lapangan kerja untuk hewan. Nah salah satunya yang aku ingat itu praktisi. Praktisi itu kayak dokter hewan di klinik, di rumah sakit, jadi langsung hands on ke hewannya. Terus yang kedua bisa jadi tenaga kependidikan seperti dosen. Oh, bisa, iya. Terus yang ketiga itu kayak quality control atau QC di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pangan asal hewan, kayak Java, Nestle. Oh iya. Jadi dokter hewan kayak apa ya? Kayak ya QC lah, memastikan apakah produk ini layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Terus di perusahaan obat yang bergerak di bidang obat hewan. Oh, cukup banyak juga ya. Jadi bukan cuma dokter hewan aja, pasti teman-teman tahu cuma dokter hewan. Kalau di sana dokter, tapi banyak ya kak profesinya. Oke kak, nah apa sih kak suka duka selama kuliah di kedokteran hewan IPB?
Kalau suka dukanya sih, FKH itu terkenal dengan SKS yang paling banyak di IPB. Iya, berapa tuh Kak? 158. Ih. Sedangkan syarat kelulusan di IPB itu cuma 144. Oh, Jadi kita semester 8 masih kuliah. Orang-orang udah skripsian, kita skripsian sambil kuliah. Nah itu. Lalu biasanya kita hari Sabtu itu masih kuliah. Cuma pilihan sih sebenarnya, tapi kalau aku sih lebih baik datang aja ke kampus nambah ilmu. Anak rajin. Bukan anak rajin sih. Terus praktikumnya paling banyak. Tiap hari ada praktikum. Emang nggak bosan Kak? Aku lebih seru praktikum sih daripada kuliah. Soalnya kuliah sering ngantuk. Oke. Terus ya gitulah, mata kuliahnya hafalan semua. Apalagi kalau anatomi itu kita kayak harus hafal syaraf ini letaknya di mana. Kita langsung hands on ke hewannya yang udah mati ya, diformalin. Nah itu aku kurang bisa sih, bukan kurang bisa, emang nggak bisa sih lama-lama dekat sama hirup langsung formalin, soalnya mata aku langsung kayak gitu. Jadi aku sering izin keluar pada saat praktikum itu. Menurut aku itu praktikum yang paling susah menurut aku, karena satu minggu itu ujian 1 kali, jadi ujiannya 7 kali. Itu dukanya Kak? Itu dukanya. Sukanya? Kalau sukanya sih ya kayak IBKV tadi, aku emang excited buat operasi. Terus kalau solidaritas, menurut aku ya FKH itu lebih ke bukan senioritas sih, lebih ke solidaritas. Misalkan minggu depan mau ujian, nah itu senior itu pada bersedia untuk tutorin kita. Jadi menurut aku solidaritasnya tinggi sih kalau untuk ke belajar. Nggak merasa sendiri. Nah, di IPB itu ada beasiswa nggak? Ada banyak. Apa aja tuh Kak? Pasti teman-teman ada yang beasiswa, ada nggak sih? Banyak sih. Kalau di jurusan aku ada Medion itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang tugas. Oh iya. Jadi itu full dibiayain sampai koas. Oke, rendah. Terus yang kedua ada beasiswa dari forestry, itu gitu, anak fahutan sih biasanya, itu juga dibiayain sampai sarjana. Banyak sih, bisa cek di www.admisi.ipb.id. The last question, Kak, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin masuk ke jurusan ini atau dia lagi bimbang masuk nggak ya gitu? Kalau aku sih, menurut aku kalau pengen di jurusan ini emang lebih menyukai basic sains biologi. Soalnya emang sama sekali nggak ada hitungan di FKH. Terus untuk teman-teman yang misalkan udah keterima di FKH, pesan aku sih kalau di FKH emang harus tahan-tahan karena SKS-nya banyak. Sabar, banyak, harus sabar, nikmatin. Kalau udah pilihan ya udah jalanin sampai akhir, bertanggung jawab sama pilihan teman-teman sendiri. Terus ya biasa aja sih kalau menurut aku sih, kalau udah dijalanin sesuatu yang udah dijalanin dengan ikhlas ya biasanya berakhir bahagia. Amin dah. Oh iya, ini yang gue ingat Kak. Kan Kakak kan udah lulus nih, berarti kan belum jadi dokter kan sih? Belum. Nah, kalau untuk ke tahap dokter itu apa sih yang harus dilalui, berapa lama atau apa gitu? Oke, jadi kalau untuk FKH sama ya, sama FK, FKG itu harus koas dulu. Nah, insya Allah aku koas nanti 2021 bulan Januari. Nah, koas itu 1 bulan, per bulannya itu beda-beda tempat, jadi jarang di kampus. Bisa di karantina, bisa di rumah sakit hewan, bisa di klinik, bisa di dinas peternakan dan kesehatan hewan, itu beda-beda per bulannya. Nah, itu emang langsung terjun ke lapangan, udah nggak ada kuliah lagi, udah langsung praktek sama kayak FK dan FKG. Jadi di sana koas itu 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun kita ujian kompetensi, baru bisa dinyatakan lulus dan disumpah sama kayak Boleh di dokter? Oh gitu, cukup panjang juga ya perjalanannya. Oke, kalau menurut aku sih FKH IPB itu sangat terkenal banget, bagus banget. Jadi buat kalian yang masuk ke biologi, pelajaran yang hafalan itu sangat
cocok buat kalian. Jadi aku sangat menunggu kalian untuk masuk ke sana. Oke, terima kasih Kak Neka telah hadir menjadi bintang tamu di Wadah Channel. Dan jangan lupa untuk di like, Komen, share, and